Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Kurniasih, NIM 3520061 dari kelas Hadis Dakwah B. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Dakwah, saya akan menjelaskan materi mengenai metode dan teknik dakwah. Apa itu metode dakwah? Metode dakwah adalah jalan atau cara untuk mencapai tujuan dakwah supaya tercapai secara efisien dan efektif. Agar masyarakat dapat menerima dakwah dengan lapang dada, tulus dan ikhlas, maka dalam penyampaian dakwah harus melihat situasi dan kondisi masyarakat sebagai objek dakwah. Ajakan dakwah tidak mengharuskan cepat keberhasilannya dengan satu metode saja, akan tetapi dapat menggunakan bermacam-macam cara yang sesuai dengan kondisi dan situasi mad'u atau masyarakat yang kita dakwahi itu, melainkan dapat menggunakan bermacam-macam cara yang sesuai dengan kondisi dan situasi mad'u. Beberapa macam metode dalam dakwah. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar menggunakan lisan. Metode ini saat ini tuh sering sekali digunakan. Bahkan pada umumnya, metode dakwah melalui ceramah itu biasa dilakukan. Akan tetapi itu tidak hanya dengan satu orang saja, dapat dengan bentuk kelompok atau beberapa orang. Yang kedua, metode diskusi. Apa itu metode diskusi? Metode diskusi adalah pertukaran pikiran atau pendapat antara sejumlah orang secara lisan membahas masalah tertentu yang dilakukan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran. Metode ini digunakan untuk mendorong mitra dakwah dalam berpikir dan mengeluarkan pendapat serta ikut menyumbangkan dalam suatu agama yang terkumpul banyak kemungkinan jawaban. Yang ketiga, metode propaganda. Metode propaganda itu biasa disebut dengan di'ayah atau suatu upaya untuk menyiarkan Islam dengan cara mempengaruhi dan membujuk massa secara massal dan persuasif. Metode ini digunakan untuk menarik perhatian dan simpatik seseorang. Pelaksanaan metode dakwah ini bisa melalui berbagai media, baik secara visual, audio maupun audiovisual. Yang keempat, metode keteladanan. Metode keteladanan adalah suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan contoh atau teladan secara langsung sehingga seorang mad'u itu akan tertarik untuk mengikuti apa yang kita contohkan. Metode ini memberikan kesan yang tebal karena menggunakan panca indera lahir, yaitu berupa perasaan, pikiran, dapat bekerja sekaligus. Metode ini digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, cara beribadah, cara bergaul, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia. Adapun metode dasar dalam melakukan dakwah terdiri dari 3 macam, yaitu bil hikmah, mau'idhah hasanah, dan mujadalah. Yang pertama, metode bil hikmah. Metode bil hikmah adalah metode asas dalam berdakwah. Seorang pendakwah yang melihat kondisi sasaran dakwah, kemudian berpikir untuk menyusun rencana dan strategi untuk melakukan perubahan, kemudian melakukan pendampingan secara optimal dan menghadapi berbagai rintangan dengan penuh kesabaran agar dapat dikatakan telah melakukan dakwah bil hikmah. Sehingga dalam dakwah bil hikmah mencakup banyak hal, yaitu dengan berpikir, menasihati, memberikan teladan, mengorganisir masyarakat agar dapat mencapai target.
Yang kedua adalah metode mau'idhah hasanah. Secara teknis, dalam dakwah melalui mau'idhah hasanah bisa menggunakan teknik sebagai berikut, yaitu dengan cara memberi nasihat baik secara individu maupun secara kelompok atau secara massal melalui orasi pidato, memberikan instruksi atau perintah jika memang dai itu memiliki posisi sebagai pemimpin lembaga. Teknik lain yang bisa digunakan adalah dengan teknik cerita atau kisah. Yang ketiga adalah metode al-mujadalah. Yang dimaksud dengan metode al-mujadalah adalah berupa berdebat, yaitu melayani debat orang-orang yang masih belum bisa menerima ajaran dakwah yang disampaikan seorang dai. Pada praktiknya, dalam proses dakwah baik melalui metode bil hikmah maupun mau'idhah hasanah, kadang memang sering menghadapi rintangan baik dalam bentuk apapun, seperti dalam bentuk penolakan dari sebagian pihak. Terkadang mereka itu tidak terima dengan ceramah terutama yang disampaikan oleh seorang dai. Adapun hadis yang berkaitan dengan materi tentang metode dan teknik dakwah adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahlin yakni ibn Sa'din radhiyallahu anhu qala. Dari Sahal ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari Khaybar, la'tiyannar rayata khudar rajulai yuftahu ala yadaihi. Demi Allah, sungguh bendera ini akan saya berikan besok hari kepada seorang lelaki yang mana Allah mengaruniakan kemenangan melalui tangannya. Yuhibbullaha wa rasulahu. Ia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbullahu wa rasulahu. Dan ia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fabatan nasu lailatahum ayyuhum yu'ta. Maka semalaman suntuk para sahabat membicarakan kepada siapakah kiranya nanti bendera itu akan diserahkan. Fahudau kulluhum yarjuhu. Ketika tiba esok harinya, para sahabat bergegas dan semuanya masing-masing berharap agar diserahi bendera itu. Faqala aina Aliyun. Kemudian Nabi bersabda di pagi itu, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila yashtaki ainaihi. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, dia sedang menderita sakit mata. Fabasaqa fi aini wa da'alahu. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusapkan air ludah pada kedua matanya dan mendoakannya. Fabara'aka alam yakum bihi waja'un fa'atahu. Kemudian Ali pun sembuh sehingga seolah-olah ia tidak pernah menderita sakit seperti itu. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera itu kepadanya. Faqala uqatilum hatta yakunu mislana. Ali berkata dengan semangat, saya harus memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita. Faqalang fud ala rislika hatta tangzila bisa hatihim. Nabi kemudian bersabda, bersikap tenanglah sampai engkau tiba di hadapan mereka. Summad'uhum ilal islami wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Kemudian serulah mereka agar masuk ke dalam Islam dan jelaskan kepada mereka akan kewajiban-kewajiban atas mereka yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Wallahi la ayyahdiyahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka humrul ni'am. Demi Allah, sekiranya Allah mengaruniakan petunjuk atau hidayah kepada seseorang melalui lantaran ajakan dirimu, maka itu akan lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Rawahul Bukhari.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Inilah yang dibahas dalam hadis di atas. Umat Islam diganggu aktivitas dakwahnya oleh orang Yahudi di Khaybar, maka Nabi dan para sahabat menggunakan hak mempertahankan dirinya dengan mengangkat senjata memerangi mereka setelah mau'idhah hasanah dan mujadalah dimusuhi mereka. Hal menarik yang paling perlu diperhatikan dalam hadis di atas adalah pesan Nabi di tengah-tengah perang. Beliau tetap menekankan supaya lawan mendapatkan hidayah, dan yang seperti itu lebih utama dibanding para musuh terbunuh dalam peperangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.